setelah kita melakukan atau membuat satu trading plan, pastikan mereka mencoba, pastikan mereka apabila sudah tercapai, barulah teman-teman. Selamat datang di podcast Profit Training. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekali, yaitu bagaimana meraih kesuksesan di usia muda melalui trading forex. Maka dari itu, tonton video ini sampai selesai. Dan untuk membahas topik ini, kita memiliki tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Andrew Chai, seorang trader forex muda yang telah meraih kesuksesan luar biasa. Selamat datang Pak di podcast Profit Training. Ya, thank you. Oke. Sebelum kita mulai, bisa jelaskan sedikit tentang diri Bapak dan pengalaman Bapak di dunia trading forex, Pak? Ya, thank you. Jadi sebelumnya Andrew udah pernah cerita tentang pengalaman Andrew di bidang forex trading, ya. Jadi Andrew itu mulai tahun 2007. 2007 itu kurang lebih ya 16 tahun lalu. Jadi Andrew itu mengenal dunia forex itu dengan tidak sengaja atau dengan tidak punya tujuan memang ke arah sana. Andrew itu awal karirnya itu pengen punya karir, awalnya itu pengen punya pekerjaan yang rapi, bersih, dan menggunakan akal, menggunakan kepintaran, menggunakan skill. Nah, jadi ada salah satu teman yang memang mengajak untuk ke dalam perusahaan pialang berjangka. Waktu itu tentu kita nggak ngerti apa itu perusahaan pialang berjangka. Dan seperti biasa kita mengirim lamaran, lalu kita interview. Pada saat interview juga yang ditanya basic-basic dan umum. Dan tentunya posisi pertama yang pada saat waktu itu ditawarkan adalah posisi yang sangat basic, yaitu sebagai konsultan atau ya itu sebagai marketing. Jadi buat teman-teman ya, Andrew itu mulai dengan karir yang sangat-sangat di dasar sekali sebagai marketing di perusahaan pialang berjangka. Dan karena kita waktu itu nggak tahu apa itu pialang berjangka, akhirnya kita diajak ya atau ditawarkan ya, setelah lolos interview kita ditawarkan untuk melakukan training atau product knowledge lah ya, product knowledge dari jasa atau produk-produk yang akan ditawarkan kepada customer ya. Nah, setelah kita belajar, kita melihat ternyata kok menarik gitu ya. Kenapa menarik? Karena seperti yang tadi Andrew bilang di awal, Andrew pengen punya pekerjaan itu yang menggunakan skill. Pengen punya pekerjaan yang memiliki, yang menggunakan akal sehat gitu. Akhirnya kita diajarin, contohnya kita menganalisa saja, kita kan butuh skill ya, butuh analisa, butuh hitung-hitungan. Disitulah Andrew merasa tertantang. Nah, jadi itu ya awal mula Andrew masuk ke dalam dunia pialang berjangka. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang masih muda, buat teman-teman yang baru saja ya, ingin merintis karir, jangan langsung pengen karir yang muluk-muluk ya, tapi mulailah dari segala sesuatu yang teman-teman suka dulu. Apa yang teman-teman suka? Contohnya tadi Andrew sudah sebutkan, pengen punya pekerjaan yang rapi, yang menggunakan skill, melakukan komunikasi, bisa kenalan dengan banyak orang. Nah, jadi itu 2007 Andrew mulai. Sangat menarik sekali. Tadi kita sudah dijelaskan juga bagaimana background dan pengalaman trading Pak Andrew ini di dunia trading forex. Nah, mari kita masuk ke inti pembahasan kita. Berdasarkan penelitian dan pengalaman Bapak, apa langkah rahasia sukses di usia muda dengan trading forex, Pak? Ya, kalau Andrew flashback ya ke tahun 2007, pada saat waktu itu tentu tadi Andrew sudah singgung sedikit bahwa pertama kali kita belajar ya, atau kita masuk ke dalam satu bidang, apapun itu, mau bidang trading forex, mau di properti, di insurance, di perbankan, semuanya itu selalu dimulai dari yang namanya pendidikan. Kita harus tahu dulu product knowledge dari perusahaan yang kita kerja. Kita nawarin apa sih? Product knowledge-nya bagaimana? Bagaimana cara kita berjualan? Bagaimana cara kita untuk bisa sukses? Itu semua kita pelajari dulu. Nah, setelah kita pelajari, baru kita melakukan praktek. Praktek dalam hal ini, dalam trading forex tentunya setelah kita belajar tentang product knowledge, ya, setelah kita belajar tentang analisa, lalu kita
melakukan praktek. Prakteknya itu juga nggak langsung, jadi tidak langsung masuk ke dalam real account. Kita praktek dengan apa yang kita sudah pelajari tadi, kita praktek di demo account. Karena demo account itu adalah memang salah satu fitur yang disediakan oleh pihak perusahaan pialang berjangka untuk kita bisa latihan. Nah, dengan demo account, kita juga belajar bagaimana cara analisanya. Kita praktek bagaimana kita jual beli. Nah, setelah kita praktek analisa, kita praktek jual beli, baru kita membuat sebuah trading plan atau yang disebut dengan rencana transaksi. Bagaimana kita beli, bagaimana kalau misalnya kita beli harga turun, bagaimana kalau kita beli misalnya harga naik, kita mau exit di berapa, kalau misalnya kita sell harga naik bagaimana, kalau misalnya kita sell harga turun bagaimana, semua kita harus sudah setup di awal. Setelah kita melakukan atau membuat satu trading plan, kita evaluasi apakah trading plan-nya tersebut berjalan, probability-nya di atas 50%. Kalau misalnya probability di bawah 50%, tentu kita harus buat trading plan ulang. Nah, setelah kita evaluasi, kita mendapatkan hasil yang kita mau, barulah kita bisa mencoba masuk ke dalam real account. Tentunya pada saat waktu itu, karena Endo posisi sebagai marketing, jadi kita membantu klien, berikan analisa kita sebagai konsultan untuk klien kita. Tidak langsung trading sendiri waktu itu. Jadi kita memberikan konsultasi, memberikan analisa, membantu klien kita untuk bisa mendapatkan profit. Nah, setelah kita membantu klien kita bisa mendapatkan profit, barulah kita akhirnya tertantang untuk mencoba trading sendiri. Nah, setelah kita trading sendiri, kita berhasil, akhirnya sampai sekarang barulah ya kita menjual ilmu kita, apa yang kita sudah pelajari 16 tahun lalu, kita bantu, kita komersilkan, ya, kita buat ya edukasi seperti ini. Gunanya apa? Supaya ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita sudah pelajari 16 tahun lalu bisa digunakan juga untuk orang lain, apalagi buat adik-adik yang masih muda. Sangat menarik sekali atas jawaban dari pertanyaan tadi, Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan sukses di usia muda secara umum? Bukan hanya di trading forex, Pak. Ya, tadi Andrew sudah sempat singgung juga bahwa sebenarnya di bidang apapun, bukan hanya trading forex, mau di asuransi, mau di properti, mau di perbankan, mau di bisnis online, digital marketing, usaha apapun, semua harus dimulai dari yang namanya adalah belajar. Belajar tentang produk knowledge, jasa atau produk apa yang Anda tawarkan. Kira-kira kalau kita buat jasa ini, ada nggak demand-nya? Bagaimana kompetitornya? Nah, setelah kalian belajar, ya setelah kalian riset, barulah masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita mulai promosi, kita mulai memperkenalkan produk atau jasa kita yang unik kepada orang lain. Kenapa harus unik? Karena kalau tidak unik, bisa saja produk yang Anda tawarkan ada di tempat lain sehingga ya itu tingkat kompetitornya sangat-sangat tinggi. Jadi Endo sarankan buat teman-teman, pilihlah produk yang unik. Artinya unik itu hanya ada di Anda saja, hanya ada di kamu saja. Kalaupun produk Anda sama dengan orang lain, minimal bagaimana cara Anda melakukan servis, bagaimana cara Anda berjualan harus unik, harus punya ciri khas. Dengan cara itu, orang akan mencari kita sebagai seller. Nah, setelah teman-teman sudah mulai promosi, buat networking, kita memperkenalkan kepada teman-teman kita, mulai dari yang kita kenal dulu. Siapa yang kita kenal? Mulai dari keluarga dulu, mulai dari teman dulu, mulai dari saudara dulu. Pastikan mereka mencoba, pastikan mereka mendapatkan manfaatnya. Karena begini, bagaimana mungkin Anda bisa jual produk ini kepada orang lain, sementara orang yang Anda kenal, orang yang kenal Anda belum pernah coba. Jadi gitu, harus mulai dari ring 1, orang yang kita kenal dulu. Contohnya siapa? Keluarga, teman, saudara, ya barulah setelah keluarga sudah coba, teman sudah coba, saudara sudah coba, baru kita mulai ke berjualan kepada orang yang kita tidak kenal. Jadi mulai dari situ, teman-teman jangan mimpi, oh saya mau langsung jualan kepada orang yang kita nggak kenal dan mau langsung sukses, nggak bisa. Ya, orang yang sudah kenal aja belum tentu beli, apalagi orang yang belum kenal. Jadi itu, nah setelah kita mendapatkan kepercayaan, udah mulai laku, udah mulai ada transaksi, kita mulai membuat satu testimoni. Kita kumpulkanlah testimoni yang bagus, kita kumpulkanlah ya testimoni yang positif, lalu kita simpan dan kita jadikan bahan apabila ada yang bertanya, bagaimana setelah menggunakan skincare ini, atau bagaimana setelah mencoba masakan saya, ya kalau dia memberikan respon positif, kita simpan dan kita jadikan bahan untuk kita promosi juga. Nah, lalu jangan lupa, tidak semua
respon positif, ada beberapa respon negatif, ya itu teman-teman harus perhatikan dan teman-teman harus melakukan perbaikan. Jangan respon positif dicuekin, maka hasilnya juga teman-teman seperti terlihat cuek. Feedback terbaik itu adalah dari klien yang mencoba, dari customer yang sudah jadi klien kita, dia memberikan feedback, barulah kita bisa tahu di mana dan apa yang kita harus perbaiki. Itu dia. Baik Pak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan tadi. Nah, saya dengar banyak yang bilang bahwa sukses itu relatif. Apakah Bapak setuju? Dan bagaimana cara menentukan definisi sukses tersebut, Pak? Ya, betul sekali. Betul sekali, bahwa sukses itu sangat relatif. Relatif artinya tidak ada ukuran. Bagi sebagian orang, sukses itu dilihat apabila dia sudah memiliki pekerjaan. Saya bisa dikatakan sukses apabila sudah bekerja. Itu sudah termasuk sukses bagi dia. Tapi bagi sebagian orang, bisa dikatakan, oh saya sukses apabila saya sudah memiliki gaji 2 digit. Menurut dia sukses. Tapi bagi orang lain lagi di atas dia yang merasa, oh saya bisa dibilang sukses apabila sudah memiliki rumah. Itu sukses juga menurut dia lagi. Ada juga orang yang di atas dia yang mereka berpikir, oh saya sukses apabila saya sudah memiliki usaha sendiri. Jadi sukses itu sangat relatif, sukses itu sangat subjektif, dan sukses itu tidak bisa diukur dengan standar yang baku. Artinya setiap orang memiliki standar kesuksesan yang beda-beda. Menurut Andrew, sukses itu harus punya penghasilan 1 miliar per bulan. Ya, bisa saja. Tapi bagi orang lain, 1 miliar per bulan kecil. Jadi, sukses itu selalu berubah-ubah dan selalu meningkat sesuai dengan apa yang kita targetkan. Nah, saran Andrew adalah buatlah ukuran kesuksesan Anda yang realistis dulu. Yang realistis bagaimana? Apabila sudah tercapai, barulah teman-teman mencari ukuran kesuksesan lain. Manusia diciptakan tidak punya rasa puas, jadi tidak punya rasa puas. Artinya kita akan selalu mencari, tidak ada habisnya. Tetapi saran Andrew, tetapkanlah garis finish Anda yang realistis, dan capai itu setelah tercapai tentukan garis finish yang lain. Sangat menarik sekali Pak atas jawaban tadi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Dalam perjalanan Bapak, apakah ada langkah yang selalu Bapak ingat dan terapkan untuk meraih kesuksesan Pak? Ya. Langkah pertama bagi Andrew, dan ini buat teman-teman juga. Teman-teman harus ketahui dulu why and how. Why itu artinya mengapa. Mengapa Anda harus sukses. Oke? Kalau teman-teman sudah menemukan alasan mengapa Anda harus sukses, artinya teman-teman punya motivasi untuk ke arah sana. Contohnya begini. Mengapa Andrew harus sukses? Kalau sekarang jawaban Andrew adalah supaya keluarga Andrew tercukupi, supaya istri dan anak-anak Andrew memiliki kualitas hidup yang baik, supaya mereka mendapatkan makanan yang layak, supaya orang tua Andrew memiliki dan bisa hidup dengan layak dan juga enak. Kita harus tahu dulu alasannya. Kenapa kamu harus sukses? Kalau kamu sudah tahu alasan kamu untuk sukses untuk apa, barulah kita pikir. Sekarang how? Bagaimana caranya? Bagaimana cara supaya keluarga itu tidak kelaparan? Bagaimana cara supaya anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang terbaik? Baru kita pikir. Nah, kembali balik teman-teman, semuanya itu kalau kita bicara tentang kesuksesan pasti sangat erat dengan yang namanya kecukupan materi. Sukses itu sangat identik dengan materi yang sangat-sangat cukup. Kita nggak perlu munafik bahwa kalau kita memiliki materi yang cukup, kita mendapatkan penghasilan yang cukup, otomatis kualitas hidup kita juga akan sangat-sangat meningkat. Nah, caranya gimana? Cara untuk sukses, itu tadi. Belajar, bangun untuk jaringan, promosi, melakukan aktivitas-aktivitas yang teman-teman positif, membuat kehidupan juga seimbang. Seimbang artinya jangan sampai penghasilannya itu besar, tapi keluarnya besar. Jangan sampai, harus balance. Ya, penghasilan kita besar, pengeluaran kita juga harus dikontrol.
Nah, jadi menurut Andrew itu harus tahu dulu mengapa Anda harus sukses dan bagaimana caranya. Kalau teman-teman bisa menjawab, artinya teman-teman ibaratnya begini, cara kita datang dari misalnya Singapura ke Bali, nah kita harus pikir tuh jalannya gimana, apakah mau lewat darat, mau lewat udara, mau lewat laut, kan gitu kan. Teman-teman harus pikir dulu caranya gimana. Kalau teman-teman bisa pikir, baru kita bisa datang dari Singapura ke Bali. Tapi kalau teman-teman ditanya, gimana cara dari Singapura ke Bali? Wah, nggak tahu. Nah, bagaimana kita bisa sampai dari Singapura ke Bali kalau teman-teman nggak tahu caranya? Tapi kalau teman-teman tahu caranya, buat teman-teman yang sudah pernah dari Singapura ke Bali, artinya teman-teman berpikir, saya dari Singapura mesti ke Changi Airport, saya mesti jalan naik pesawat apa, oke, habis itu ke Bali, ke Airport Igusti Ngurah Rai, baru sampai. Nah, jadi semuanya itu harus visualnya ada di otak dulu, baru kita bisa mencapai itu. Sama seperti kalau kita bicara tentang kesuksesan, harus ada visual dulu. Visualnya ada, rencananya ada, baru kita lakukan. Itu dia. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah dijawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan ya Pak. Sebelum kita akhiri, adakah pesan atau nasihat yang ingin Bapak berikan kepada pendengar kita, terutama yang masih muda dan ingin sukses di dunia trading forex, Pak? Saran Andrew buat teman-teman yang masih muda. Muda di sini juga harus ada ukuran nih ya. Muda di sini Andrew bisa katakan di bawah 30 tahun. Ya, umur 20 sampai 30 tahun itu masih bisa dikatakan ya relatif muda ya dibanding dengan Andrew ya. Jadi buat anak muda, jangan pernah takut gagal. Karena kalau masih muda, ketika kamu gagal, kamu masih punya kekuatan untuk bangkit. Anak muda kalau gagal masih punya waktu untuk bangkit. Harus coba. Contohnya apa? Ya contohnya harus coba trading forex. Gagal nggak apa-apa. Yang penting teman-teman mendapatkan pelajaran dan teman-teman bisa memperbaiki kegagalan. Adalah akan sangat-sangat menyesal apabila umur hidup kita tidak pernah ya mencoba untuk sukses. Tidak pernah mencoba untuk berhasil. Akhirnya apa? Hidup kita akan flat di situ-situ aja, nggak naik, nggak turun, safety sampai umur 60 masih di situ-situ aja. Jangan. Jadi selama masih muda harus coba sesuatu yang lebih berisiko. Yang gagal nggak apa-apa. Ada pepatah mengatakan habiskan jatah gagal kamu waktu masih muda. Kenapa? Karena waktu masih muda kita masih punya kekuatan untuk bangkit, kita masih punya kekuatan untuk mencoba lagi. Ya, dan jangan sampai terlalu asal-asalan juga, tentunya mencoba sesuatu yang sudah diperhitungkan. Jangan asal-asalan. Jadi itu pesan Andrew untuk anak-anak muda di bawah umur 30 tahun. Itu dia. Baik Pak, sebagai penutup nih Pak, bagaimana Pak pesannya Pak? Ya, sebagai penutup, teman-teman silakan pelajari apa yang Andrew sudah sampaikan dari awal sampai akhir video. Ya, teman-teman pelajari. Teman-teman bisa putar ulang video ini. Apabila ada yang tidak mengerti, teman-teman bisa putar ulang karena ini bukan live streaming. Dan bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, nah silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Andrew akan mereplay pertanyaan teman-teman satu persatu. Andrew akan menjawab pertanyaan kalian satu persatu. Dan Andrew sangat senang membaca komentar dari teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan lebih private, silakan kirim ke Telegram atau WhatsApp di 0815 99 10 880. Andrew dan tim akan sangat senang bisa membantu kalian, bisa menjawab pertanyaan kalian yang via WhatsApp dan juga Telegram. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, live streaming lainnya, tips trading lainnya. Salam profits.